Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menceritakan tentang Malaikat Malik. Malaikat Malik mempunyai tangan dan kaki yang bilangannya sama dengan jumlah ahli neraka. Setiap kaki dan tangan itu bisa berdiri dan duduk, serta dapat membelenggu dan merantai setiap orang yang dikehendakinya. Menurut kisah, karena Malik memiliki wujudnya yang sangat menyeramkan, ketika Malik melihat ke arah neraka, maka sebagian api memakan api yang lain karena rasa takutnya kepada Malik. Dikatakan pula bahwa ketika Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, ia bertemu dengan Malik yang kemudian menunjukkan pandangan sekilas tentang penderitaan di neraka. Sejak saat itu pula, Malaikat Malik tidak pernah tersenyum. Malaikat Malik memiliki tubuh yang sangat besar. Wajahnya menampakkan kemarahan, terlihat amat menakutkan, sangat kejam, tidak kenal kompromi. Di antara kedua matanya terdapat pusat syaraf yang seandainya ia menatap bumi, pasti orang-orang yang ada di dalamnya mati tiada tersisa. Mansur bin Ammar berkata, telah sampai kepadaku riwayat bahwa Malaikat Malik ditugaskan menjaga api neraka. Itu memiliki tangan dan banyak sekali sebanyak jumlah penghuni neraka. Setiap kali Malaikat Malik menyiksa, ada tangan yang mendirikan dan mendudukkan dan mengikat penghuni neraka dengan rantai. Kalau Malaikat Malik memandangkan neraka, maka penghuni neraka akan memakan kesamaan mereka, karena takutnya mereka kepada Malaikat Malik. Huruf Al-Basmalah itu ada 19, dan huruf pada Az-Zabaniyah itu juga ada 19. Mereka dinamakan itu atau Zabaniyah karena mereka itu bisa bekerja dengan kaki mereka seperti mereka bekerja dengan tangan mereka. Satu malaikat Zabaniyah bisa mengambil 10.000 orang kafir dengan satu tangan. Begitu juga dengan tangan yang satu laginya. 10.000 dengan salah satu kakinya yang kedua. Malaikat Zabaniyah bisa menyiksa 40.000 orang kafir serentak dengan kekuatan dan kedahsyatan. Malaikat Malik adalah penjaga neraka, dan yang 18 juga seperti ini. Mereka adalah pemimpin malaikat, dan di bawah tiap-tiap pemimpin itu ada penjaganya, yang mana jumlahnya hanya Allah yang tahu. Mata mereka rasanya kilat yang menyambar, gigi mereka seperti putihnya tanduk sapi, bibir mereka menyentuh tapak kaki, mulut mereka mengeluarkan api. Antara dua bahu malaikat jauhnya perjalanan selama setahun. Allah telah menciptakan mereka tanpa ada sedikit pun rasa kasih sayang dan salah. Malaikat terus ke dalam lautan api selama 40 tahun. Malaikat turun ke dalam lautan api selama 40 tahun. Tetapi api tidak langsung membahayakan mereka, karena cahaya itu lebih kuat dari api yang panas. Malaikat Malik berkata, lempahkanlah mereka ke dalam neraka. Ketika Malaikat Zabaniyah melempahkan orang-orang yang berbuat dosa ke dalam neraka, maka mereka semua berkata, La ilaha illallah. Api tidak dapat membakar mereka. Malaikat Malik berkata, wahai api, tidaklah kamu membakar mereka? Api berkata, wahai Malik, bagaimana aku ingin membakar mereka, sedangkan mereka menyebut La ilaha illallah. Malaikat Malik berkata, ya begitulah, Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung telah memerintahkan. Kemudian api pun membakar tubuh mereka sampai kedua telapak kakinya. Ada yang dibakar sampai ke lututnya, ada yang dibakar sampai pusarnya, dan ada sampai ke temparakannya. Bila api hendak membakar muka mereka, maka Malaikat Malik berkata kepada api, wahai api, janganlah kamu bakar muka mereka, karena
mereka pernah sujud kepada Allah. Dan janganlah kamu bakar hati mereka, karena mereka pernah berdahaga dari beratnya puasa dalam bulan Ramadan. Jumlah malaikat penjaga neraka ini ada 19, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 26-30. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa itu neraka Saqar itu? Iya, Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Berdasarkan keterangan ayat di atas, malaikat penjaga neraka itu tidak hanya satu, yakni malaikat Malik, melainkan ada 19 malaikat. Perihal 19 malaikat itu, para pakar tafsir mengatakan bahwa mereka itu yang disebut malaikat Zabaniyah, yang bertugas menyiksa penghuni neraka. Adapun perihal jumlah 19 ini, sudah termasuk malaikat Malik atau belum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum ulama. Ada yang menyebut 19 sudah termasuk malaikat Malik, dan sebagian lain menyatakan bahwa 19 itu belum termasuk malaikat Malik. Keterangan lain dalam Al-Quran yang secara jelas menyebutkan nama Zabaniyah ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 17 dan 18. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak, kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 itu merupakan bagian atau anggota malaikat Malik dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga neraka. Mereka bertugas menyiksa para penghuni neraka. Qatadah berkata, "Hai kaumku, apakah kamu merasa bahwa itu pasti akan terkena kepadamu? Atau kamu merasa akan kuat menghadapinya? Hai kaumku, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jauh lebih ringan bagi kamu. Karena itu, taatilah, sebab ahli neraka itu kelak akan mengeluh selama 1000 tahun, tetapi tidak berguna bagimu." Lalu mereka berkata, "Dahulu ketika kami di dunia, bila kami sabar, lambat laun mendapat keringanan dan kelapangan, maka mereka lalu bersabar 1000 tahun, dan tetap siksa mereka tidak diringankan, sehingga mereka berkata, apakah kami mengeluh atau bersabar tidak dapat mengalahkan siksa ini? Lalu minta hujan selama 1000 tahun, sangat haus dan panas. Maka mereka berdoa selama 1000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Jibril, apakah yang mereka minta? Jibril menjawab, engkau lebih mengetahui, ya Allah. Mereka minta hujan. Maka nampak pada mereka awan merah, sehingga mereka mengira akan turun hujan. Maka dikirim kepada mereka kalajengking sebesar keledai yang menggigit mereka, dan terasa pedih gigitan itu selama 1000 tahun. Kemudian mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun untuk diturunkan hujan. Ketika nampak mereka awan yang hitam, mereka mengira bahwa itu akan hujan. Tiba-tiba turun kepada mereka ular-ular sebesar leher unta yang menggigit mereka, dan gigitan itu terasa pedihnya hingga 1000 tahun. Dan inilah artinya, kami tambahkan kepada mereka siksa di atas siksa. Karena mereka dahulu telah kafir, tidak percaya dan melanggar tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, maka siapa yang ingin selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sabar sementara atas segala penderitaan dunia di dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menahan syahwat hawa nafsu, sebab surga neraka diliputi syahwat-syahwat. Allah alam bisawab.